Mama menatap Aaron dengan mata terbelalak, kemudian beralih menatapku. Tatapan tidak percaya sangat jelas terlihat pada raut wajahnya. Mungkin karena terlalu lama koma, pikiranmu jadi aneh seperti ini. Mungkin sebaiknya kami meninggalkanmu untuk istirahat. Ma, Aaron memegang tangan Mama. Aku tidak berbohong. Kalau tidak percaya, tanyakan saja padanya. Aaron kembali menyedikkan kepalanya ke arahku. Mama menatapku dan Aaron secara bergantian. Tatapan Aaron yang meyakinkan membuat Mama mempercayainya. Mama langsung menghadapku dan menatapku dengan tajam. Meskipun Mama tidak begitu mempercayainya, tapi Mama ingin mendengarnya dari mulutmu langsung, Al. Apa benar yang dikatakan kakakmu? Kamu sudah menikah dan istrimu tengah hamil? Aku menatap Mama dan Papa secara bergantian. Tatapan kedua orang tuaku tampak berfokus padaku. Bertanya-tanya sekaligus menuntut jawaban. Sepertinya sudah saatnya mereka mengetahui kebenarannya. Aku harap mereka mau menerima Kansa sebagai menantu mereka. Iya, Ma, Pa, semua yang diucapkan kakak benar. Aku sudah menikah dan istriku juga tengah hamil. Coba ulangi lagi, Al. Mama takut salah dengar. Mata Mama berfokus padaku. Sudah tampak mengenang genangan air di matanya. Aku sudah menikah, Ma. Dan istriku juga sedang hamil. Sama seperti Diana. Al! Mama mengubukku dan memelukku dengan erat. Aku merasakan tubuh beliau mulai gemetar. Kamu gak bohong kan, Al? Kamu benar-benar sudah menikah? Kamu beneran sudah punya istri? Mama menjatuhkan tubuhnya dan merangkum wajahku dengan kedua tangannya. Tetesan bening mengalir di pipinya. Aku bingung membaca ekspresi Mama. Aku tidak bisa menebak apakah Mama senang atau justru sedih dengan mendengar kabar ini. Iya, Ma, aku tidak bohong. Dia ada di rumah Pondok Indah, sedang menungguku pulang. Mama kembali memelukku, sembari menangis. Mama memang sering menangis beberapa bulan ini. Anak bodoh, kenapa menikah gak ngasih tahu orang tua? Dasar bodoh. Dari dulu otakmu ini bodoh. Mama memukul-mukul dadaku. Aku hanya memeluknya sembari menatap Papa dan kakakku, meminta pendapat mereka atas reaksi Mama yang tak biasa. Hampir 10 menitan aku membiarkan Mama memukulku sembari menangis. Karena emosi beliau sudah tenang, aku mendudukkan beliau di sofa sembari mengusap air matanya. Maaf ya, Ma, kalau aku sudah bikin Mama dan Papa kecewa. Enggak, Mama gak kecewa. Mama yakin Papa juga gak kecewa. Mama malah sangat terharu. Mama gak menyangka akan mengalami hal ini. Mama sudah putus asa. Mama pikir selamanya akan melihatmu sendiri.
Kamu tidak pernah pacaran, Al. Kamu tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Mama dan Papa sangat khawatir dengan masa depanmu, Al. Mendengarmu sudah menikah membuat Mama lega. Seolah-olah beban di hati Mama telah terangkat semua. Mama kembali terisak. Aku begitu terkejut dengan penjelasan Mama. Kupikir orang tuaku akan marah dan menolak Kansa. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Mereka senang karena aku sudah menikah. Kapan kalian menikah? Umur berapa kehamilannya? Seperti apa dia? Mama ingin melihat wajah wanita yang sudah berhasil menaklukkan hati anak Mama. Mama memegang tanganku, kemudian kembali berkata, Al, apa kamu mencintainya? Apa kamu bahagia? Kamu tidak melakukan pernikahan ini dengan terpaksa, kan? Aku tersenyum mendengar perkataan Mama. Aku balik menggenggam tangan Mama dan menciuminya. Ma, aku sangat-sangat bahagia. Dia wanita yang sangat kucintai. Aku tidak melihat wanita lain karena aku sedang menunggunya. Percayalah, Ma, anakmu ini sedang sangat bahagia. Mama lega, Al. Mama pikir kamu akan trauma sejak kejadian itu dong. Mama benar-benar lega, Al. Seperti apa dia, Al? Mama ingin mengenalnya. Aku mengambil ponsel dan menunjukkan foto-foto Kansa yang memenuhi galeriku. Mama semakin menangis melihat foto Kansa full body yang menunjukkan perut buncitnya. Dia meraba wajah Kansa, seolah-olah ingin mencetak wajah itu di ingatannya. Aku menunjukkan puluhan foto. Mama tampak tertegun ketika melihat foto pernikahan kami. Dia membesarkan foto Kansa, terutama di bagian perutnya. Kapan kalian menikah? Kenapa perutnya sudah besar? Mama menatapku dengan bingung, menuntut sebuah jawaban. Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Entah mengapa perkataan Diana mulai terngiang-ngiang. Bayangin reaksi Mama, Papa, ngeliat anak-anaknya buntingin anak orang sebelum menikah. Kami menikah bulan lalu. Dan kehamilannya sekarang memasuki usia berapa? Kalau Mama lihat perutnya, seharusnya usia kehamilannya 5-6 bulan. Mama langsung menoleh padaku dengan cepat. Tatapannya tampak berapi-api. Tanpa diduga, Mama langsung menjambak rambutku. Dasar kamu ya, kamu hamil anak orang. Ma, sakit. Kalian berdua benar-benar kurang ajar ya, menghamili anak orang bersamaan. Rasakan ini. Mama semakin menjambak rambutku. Ma, ampun, jangan ditarik, Ma. Bisa botak rambutku. Bodoh amat. Ma, kakak juga menghamili Diana. Kenapa Mama juga tidak menjambak rambutnya? Au, beneran sakit, Ma. Kakakmu pengecualian. Tunggu dia sembuh. Mama akan beri pelajaran. Dasar ya, punya anak laki 2 orang gak ada yang beres. Rasakan ini, rasakan.
Mama tidak berhenti menjambak sembari mengomel. "Pah, gimana anak-anakmu ini, Pah? Kenapa dua-duanya nggak ada yang beres? Kapan Mama bisa ngunduh mantu dengan tenang?" "Ya apa? Anakmu ini, Pah?" "Tidak apa-apa, Ma. Itu artinya mereka pria sejati. Melakukan test drive dulu sebelum membeli." Papa menjawab santai. Mendengar ucapan Papa membuat Mama semakin murka. Kini gantian Papa yang dicubit oleh Mama. Dianggap tidak becus dalam mendidik aku dan Aaron. Aku dan Aaron memperhatikan kejadian itu sembari tertawa-tawa. Hati kecilku benar-benar lega. Aku pikir Mama akan marah besar dan menolak Kansa karena tidak sesuai dengan kriterianya. Ternyata tidak seperti itu. Mama tidak mempermasalahkan latar belakang keluarga Kansa. Asalkan wanita itu membuatku bahagia, maka Mama akan menerimanya dengan tangan terbuka. Wih, lega juga. Hari-hari selanjutnya diisi dengan terapi. Koma selama beberapa bulan membuat sistem gerak dan otot-otot tubuh Aaron menjadi kaku, sehingga pria itu perlu melatih otot tubuhnya. Aaron mulai belajar menggerakkan otot tangan maupun kaki dengan cara melalui terapi berjalan. Dokter juga menyuruhnya untuk meregangkan otot-otot wajah. Lambat laun, sistem tubuh Aaron mulai kembali seperti semula. Nada bicaranya tidak lagi lambat dan terbata-bata. Dia sudah mulai bisa tertawa terbahak-bahak. Dia juga bisa berjalan, meskipun tertati-tati. Perlu beberapa hari atau minggu berikutnya untuk membuat tubuhnya kembali seperti sedia kala. Aku ingin menemani perkembangan Aaron sampai sembuh total. Namun Mama menyuruhku pulang ke Indonesia untuk menjaga Kansa. Ketika waktunya Aaron diperbolehkan pulang, Mama berjanji akan menghubungiku. Mama maupun Papa tidak sabar untuk bertemu dengan Kansa. Namun karena masih terbentur oleh kegiatan menjaga Aaron sampai benar-benar pulih, mereka menahan diri untuk tidak melakukannya. Aku lega dan bahagia. Saatnya aku pulang ke Indonesia untuk bertemu dengan kekasih, teman, sahabat, dan ibu dari anakku. Kansaku, aku pulang. Aku kembali ke Indonesia dengan perasaan berbunga-bunga. Wajah Kansa mulai menari-nari di pikiranku, membuatku benar-benar bahagia. Semua beban yang selama ini ada di dada seolah-olah terangkat begitu saja. Aaron yang menjadi sumber dari kesedihan keluarga telah sadar dari tidur panjangnya. Orang tuaku pun telah mengetahui keberadaan Kansa dan menerimanya dengan hati yang bahagia. Tinggal satu langkah lagi mengenalkan Kansa pada keluarga dan meresmikan pernikahan kami secara hukum negara. Di sepanjang perjalanan, yang kupikirkan hanyalah Kansa. Aku tahu setiap kabarnya dengan detail. Namun itu tidak menghapus rasa rindu. Justru perasaan itu bertumbuh semakin besar. 1 minggu lebih kami tidak bertemu. Tapi terasa seperti 1 abad. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya, merengkuh dan mencium aroma tubuhnya, meyakinkan diri bahwa Kansa benar-benar milikku. Aku tiba di Jakarta menjelang pukul 10 malam.
Seharusnya pesawatku mendarat pukul 8. Namun karena delay menyebabkan keterlambatan itu. Kulangkahkan kaki dengan terburu-buru, menapakkan setiap jarak yang mendekatku kepadanya. Rumah terlihat lenggang dan sepi. Sepertinya sebagian besar penghuni telah terlelap dalam tidurnya. Di pintu masuk, Winda menyambutku seraya membungkukkan badan. "Selamat datang, Pak." "Iya, di mana dia?" "Ibu Kansa di kamar. Mungkin saja beliau sudah tertidur." "Oke." Aku melewati Winda, tak sabar untuk bertemu dengan Kansa. Kemudian aku mengingat sesuatu dan berbalik. "Winda, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu boleh pulang. Aku bebas tugaskan kamu sampai aku butuh bantuanmu lagi." "Baik, Pak. Terima kasih." Winda kembali membungkuk. Aku kembali berbalik dan berjalan menuju lift, serta memencet angka 3 pada tombol lift. Tak kurang dari 5 menit, aku tiba di depan pintu kamar. Kubuka pintu secara perlahan, khawatir mengejutkan penghuni yang ada di dalam. Kamar itu diterangi oleh cahaya meteram yang berasal dari lampu tidur yang terletak di sisi-sisi ranjang. Mataku berusaha beradaptasi dari pencahayaan yang minim dan melihat sekeliling. Hal pertama yang kulihat adalah ranjang besar yang berada di tengah-tengah ruangan. Di ranjang itu terdapat sosok feminim yang tengah berbaring membelakangi posisiku. Hanya dengan melihat sosoknya dari belakang sudah membuat jantungku berdebar. Kudekati sosok itu secara perlahan. Setiap langkah yang mendekatkanku kepadanya membuat jantungku berdebar semakin kencang. Ingin rasanya aku berlari dan meraih tubuh itu dalam pelukan. Tapi aku harus menahan diri. Aku tidak ingin mengganggu wanitaku yang mungkin saja tengah tertidur. Begitu tiba di dekatnya, aku langsung membungkukkan tubuh. Kuperhatikan wajah yang sangat kurindukan itu. Kansa tampak tertidur lelap. Nafasnya berhembus dengan sangat teratur. Luapan rasa rindu dan bahagia menjadi satu. Kukecup pelipisnya dengan lembut. "Aku pulang, sayang." "Sudah tidur ya?" Tidak ada gerakan pada tubuh Kansa. Mungkin kesayanganku sudah benar-benar tertidur. Aku mengangsurkan tubuh dan berbaling di sebelahnya. Kurengkuh tubuhnya dalam pelukan. Kuhirup semua aroma yang begitu kurindukan. Aku sudah pulang ke rumah. Kansa adalah rumah tempat untukku pulang. Aku rindu aroma tubuhnya. Aku rindu hangat tubuhnya. Aku rindu senyumnya. Aku merindukan semua hal yang ada padanya. Aku mempereratkan pelukan, meyakinkan diri bahwa aku benar-benar tengah memeluknya. "Beneran sudah tidur ya? Bangun dong, sayang. Aku kangen." Ku kecupi tengkuknya, berharap dengan melakukan hal itu akan membangunkan kesayanganku. Namun Kansa tetap tak bergeming. Sepertinya dia benar-benar lelap. Mungkin dia lelah. Aku tidak tega untuk membangunkannya lebih jauh lagi. Pada akhirnya perhatianku teralihkan pada Alka.
Kuelus perut Kansa dengan lembut dan mencoba berbicara padanya. Benar saja, Alka meresponku. Tendangan ringan kurasakan di telapak tanganku, membuatku semakin bersemangat untuk berbincang-bincang secara monolog, menyalurkan kerinduanku terhadap buah cinta kami itu. Entah berapa lama aku melakukan percakapan itu. Secara perlahan, rasa kantuk mulai menyerang. Tanpa aku sadari, pada akhirnya aku pergi ke alam mimpi, sembari merengkuh Kansa dalam pelukan. Sinar mentari yang menyelusup di celah tirai yang tidak tertutup rapat mengganggu tidurku. Tanpa membuka mata, tanganku secara otomatis mulai mencari-cari keberadaan Kansa. Ingin merengkuh tubuh wanita itu dalam pelukan, namun tanganku terasa hampa. Tidak kutemukan Kansa di mana-mana. Aku membuka mata untuk memastikan keberadaannya. Kuedarkan pandanganku di seluruh ranjang. Tidak kutemukan Kansa di mana-mana. Bahkan aku membuka selimut, tapi tidak ada juga. Timbul perasaan tidak enak di hatiku. Aku pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Hari ketika Kansa meninggalkanku setelah kami melewati malam bersama. Salah satu hari terburuk di sepanjang hidupku. Memikirkan kejadian itu akan terulang lagi, menimbulkan ketakutan di dalam hati. Aku mulai panik. Aku turun dari ranjang dan mulai mencari keberadaannya di dalam kamar itu. Sayang, kamu di mana? Sayang, aku pergi ke toilet dan ruang ganti, namun Kansa tidak bisa kutemukan. Semakin lama, perasaan takut mulai datang menghampiri. Aku takut Kansa akan meninggalkanku lagi. Aku berusaha mengontrol emosiku, meyakinkan diri sendiri bahwa Kansa tidak akan pernah meninggalkanku lagi. Rumah ini luas, tidak hanya terbatas di kamar ini. Mungkin Kansa memang tidak berada di kamar ini, namun bisa jadi ia berada di ruangan lain. Memikirkan pikiran seperti itu, aku langsung keluar dari kamar dan mencari Kansa di setiap lantai. Lantai ketiga maupun kedua, tidak kutemukan keberadaannya. Hatiku kembali berdebar. Takut Kansa benar-benar akan pergi dari hidupku lagi. Menginjak lantai pertama, perasaan lega datang menghampiri ketika ku dengar sayup-sayup suaranya yang berasal dari arah pantry. Aku berlari-lari kecil menuju asal muara. Dari pintu dapur, aku melihat sosoknya. Perasaan lega tak terkira datang menghampiri. Aku menyandarkan tubuh di daun pintu, sembari memperhatikannya lekat-lekat. Kansa tampak berbicara dengan santai dan penuh canda bersama ART. Melihat hal itu membuat perasaanku melembut. Secara perlahan aku mendekatinya. ART menyadari keberadaanku dan terlihat terkejut. Aku memberi kode kepadanya untuk menjauh secara perlahan dari ruangan itu. Mbak Asi penasaran aku dari mana. Aku dari kota kecil di Jatim, Mbak. Waktu aku kecil, makanan seperti ini saja sudah suatu kemewahan. Dulu aku makan mie 1 bungkus dibagi 3 orang, ucap Kansa.
Dia tidak sadar bahwa orang yang diajaknya bicara mulai meninggalkan ruangan itu secara diam-diam. Aku tiba tepat di belakang Kansa, tanpa wanita itu sadari. Secara perlahan namun tegas tanganku mulai melilit tubuhnya. Tapi sekarang, kamu bisa makan apa saja sepuasmu sayang. Cup, cup, cup. Ku kecupi bahu, tengkuk, dan pipinya secara bertubi-tubi. Tubuh Kansa menegang. Mungkin ia terkejut dengan kedatanganku yang begitu tiba-tiba. Pelukan itu semakin kupererat. Bibirku masih tak berhenti mengucipinya, sembari mengucapkan kerinduan terhadapnya. Beberapa kali aku mengungkapkan perasaan, namun Kansa tak bergeming. Dia tidak merespon apapun perkataanku. Bahkan dia seolah-olah menganggapku tidak ada. Kansa, kenapa? Apa aku telah melakukan kesalahan?